Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian pada sehat semua ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini datang lagi dari Kaskus. Jadi akhir-akhir ini saya sering sekali mengunjungi Kaskus ya. Dan di situ saya menemukan sebuah cerita menarik dari akunnya Kamaitea. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Cerita ini terjadi di tempat tinggal aneh di kota Cilacap tahun 1991. Pada saat itu, Ane masih duduk di bangku SD. Cerita ini Ane dapatkan dari seorang saksi yang mengalami langsung. Karena pada saat itu memang cukup heboh berita kejadian ini di lingkungan tempat tinggal Ane. Kejadiannya memang sudah cukup lama terjadi. Tapi ingatan akan kejadian itu tidak pernah hilang dari ingatan Ane. Ketika itu, Ane tinggal bersama orang tua di rumah dinas yang letaknya tepat di samping kantor. Kedua orang tua Ane kerja di PT, tidak disebutkan namanya ya di sini. Rumah dinas Ane bisa dibilang rumah baru. Kondisinya cukup asri dan nyaman. Beberapa langkah di belakang rumah Ane terdapat rumah dinas kepala kantor. Rumahnya cukup besar dengan arsitektur khas rumah bergaya Belanda di masa lampau. Rumah tersebut dihuni oleh kepala kantor beserta keluarganya, ditambah satu asisten rumah tangga. Rumah tersebut sangat klasik, benar-benar masih terlihat orisinil, tanpa ada perubahan apapun dari bentuk awal rumah itu dibangun. Hanya ditambah pagar besi. Kamar mandi dan ruang dapur yang diperlebar, dan di bagian belakang rumah terdapat halaman yang luas. Dan sebuah pohon besar yang sampai sekarang pun Ane tidak pernah tahu apa nama jenis pohon itu. Yang pasti itu pohonnya cukup besar dan daunnya rimbun. Konon rumah tersebut dulunya ditinggali oleh seorang petinggi militer dari Belanda. Entah siapa dan apa pangkatnya. Dan di rumah itu, beliau tinggal bersama seorang istri dan seorang anak perempuan berusia 7 tahun. Mari kita langsung ke cerita menyeramkannya ya. Hari Senin itu, kepala kantor yang bernama Pak Jaya bersama keluarganya akan pergi keluar kota karena ada urusan keluarga di Bandung. Dan katanya akan pergi selama 4 hari. Selama dia di luar kota, dia meminta 2 orang cleaning service kantor untuk mengecat dan memperbaiki beberapa kamar di rumahnya, dan sekaligus menjaga rumah itu. Malam hari pertama, ketika 2 orang cleaning service ini sedang tidur yang posisinya di dekat dapur dan menghadap langsung ke ruang tamu, sekitar pukul 2 malam, salah seorang di antara mereka terbangun karena mendengar sesuatu. Ternyata suara itu berasal dari langkah sepatu seseorang. Setengah sadar dia mencoba mencari dari mana asal suara tersebut. Dan sontak dia kaget. Ternyata di ruang tamu ada seseorang berbadan tegap, tinggi, dan berpakaian militer khas Belanda mondar-mandir di ruang tamu. Kaget bukan main. Lalu cleaning service ini mencoba membangunkan temannya. Tapi semua badannya terasa kaku. Bahkan untuk sekedar teriak pun dirinya tidak sanggup. Sampai tiba-tiba dia terbangun dengan waktu yang sudah pagi. Malam hari kedua, jam menunjukkan pukul 20.00
atau jam 8. Mereka berdua masih asyik ngobrol sambil ngopi-ngopi di teras rumah. Tiba-tiba terdengar suara lantunan suara biola yang entah dari mana datangnya. Lalu, kedua orang itu mencoba mencari sumber suara biola tersebut. Tapi, tidak lama kemudian, suara itu hilang. Karena kebingungan, mereka akhirnya memutuskan untuk masuk ke rumah dan tidur. Jam 11 malam, suara biola itu kembali muncul. Dan kali ini cukup lantang terdengar. Tanpa pikir panjang, kedua cleaning service tersebut langsung mencari dari mana suara itu muncul. Tidak lama pencarian, ternyata hasil suara biola tersebut dari dalam tembok di belakang dapur yang sudah lama tidak terpakai, yang posisinya tepat di belakang rumah dekat pohon besar itu. Dan pencarian pun mereka putuskan untuk dilanjutkan esok hari. Pagi harinya, kedua cleaning service yang penasaran itu mencoba membongkar tembok di rumah yang lama tak terpakai itu. Dan mereka pun dikagetkan dengan ditemukannya sebuah biola kuno dengan keadaan yang kurang baik dan penuh debu. Aneh dan bikin penasaran, kenapa bisa ada biola kuno di sana? Dengan penuh tanda tanya yang tak terjawab, mereka pikir nanti saja laporkan ke sang kepala kantor, biar bisa dipastikan itu biola milik siapa. Malam hari ketiga, lagi-lagi jam 11 malam, mereka berdua terbangun karena ada suara yang cukup mengganggu, yaitu samar-samar suara nyanyian dari anak kecil. Masih dalam keadaan setengah sadar, mereka mencoba menerka suara itu dari mana. Tiba-tiba muncul sosok yang menakutkan dari kamar tidur utama. Viol, viol, viol. Ya, sosok menyeramkan tersebut mengatakan viol, viol, viol. Dengan ketakutan yang luar biasa, kedua cleaning service ini mencoba lari. Tapi kaki merasa sama sekali tidak bisa bergerak. Mulut mereka kaku dan keduanya hanya bisa berdoa. Kemudian mereka tersadar ketika hari sudah menjelang pagi. Lalu beberapa jam kemudian datanglah mobil kepala kantor bersama keluarga yang baru saja dari keperluan di Bandung. Kedua cleaning service itu pun kemudian menceritakan pengalaman menyeramkannya saat di rumah itu. Masih dalam posisi tidak percaya, sang kepala kantor mencoba mencari informasi kepada beberapa sesepuh di daerah itu. Dan ternyata rumah itu memiliki kisah masa lalu. Menurut sesepuh yang paham soal rumah itu, memang dikatakan jika dahulunya pada tahun 1930, rumah tersebut dihuni oleh seorang petinggi Belanda. Dan dia cukup terpandang dan sangat bersahabat dengan kaum pribumi. Dia memiliki satu istri dan seorang anak perempuan bernama Elin Rosalie. Anak perempuannya yang bernama Elin ini memang dikenal sangat suka bermain biola. Kalau ada jamuan dengan perangkat desa dan lain-lain, biasanya Elin suka unjuk kebolehan di depan para tamu. Elin adalah anak yang aktif dan mudah bergaul. Dia anak yang sangat supel dan lincah. Dan ternyata ada kejadian berdarah yang terjadi di rumah itu. Tahun 1930-an, pada pukul 20.00 atau jam 8 malam, tanpa disangka-sangka, terjadi sebuah perampokan oleh beberapa kelompok orang yang menggunakan tutup muka ke rumah petinggi Belanda tersebut. 4 penjaga rumah dibunuh dengan sadis menggunakan celurit dan pedang. Karena mendengar keributan di luar,
sang pemilik rumah langsung menyuruh istrinya untuk bersembunyi. Lalu, sang istri mengambil Elin dan menyuruh dia sembunyi di tempat khusus yang sudah disiapkan, yaitu di sebuah ruangan khusus tersembunyi di balik tembok tebal yang ada di belakang dapur. Setelah Elin dirasa sudah aman, lalu sang istri kembali ke dalam rumah. Tapi ternyata perampok sudah berada di dalam rumah dan suaminya sudah tewas dengan kepala terpisah dari badan. Akhirnya sang istri pun ikut terbunuh oleh perampok tersebut dengan cara yang amat sadis. Sementara itu, Elin sendiri terkunci di dalam ruangan persembunyiannya dan akhirnya ikut tewas karena kekurangan udara. Jasad Elin baru ditemukan dan dievakuasi 20 tahun kemudian setelah kejadian. Itu pun secara tidak sengaja ketika proses renovasi ulang rumah tersebut. Oke, terima kasih banyak kepada Mbak Kamaitea atas treatnya pada malam hari ini. Dan sepertinya memang true story ya. Jadi di bumi kita ini, di Indonesia ini, memang banyak misterinya, terutama di Pulau Jawa. Karena kan dulu pusat pemerintahannya Belanda itu kan di Jawa. Maksudnya waktu penjajah itu ya, di Jawa. Jadi banyak bangunan yang bernuansa Belanda. Dan ketika Indonesia sudah merdeka, sudah beberapa tahun, ada beberapa bangunan yang masih ada, dan itu pun juga kelihatannya angker. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan pada malam hari ini. Terima kasih kepada semuanya yang sudah mendengarkan. Semoga kalian tidak bosan ya. Selamat malam dan selamat beristirahat.